Tergonya, halo semuanya, bertemu sama gue Harun di channel Bokuchan lagi. Kali ini kita balik lagi nih di konten podcast kali ini. Jadi gue langsung bawa admin dari channel Bokuchan yang udah nonton High and Low duluan sebelum kita semua yang ada di Indonesia. Doi orang pertama nih. Jadi dia tinggal di Jepang, di Kyushu ya kalau nggak salah. Nah, Adik gitu. namanya Mas Harun. Jadi kali ini kita akan bahas full apapun yang berkaitan dengan High and Low to Wars Cross. Dan satu lagi gue kasih tag spoiler warning karena ini udah pasti fix 100% spoiler. Kalau emang lu nggak mau nonton ya nggak apa-apa gitu. Cuman kemungkinan besarnya gue nggak yakin ini tayang di Indonesia karena kayaknya kemungkinan besarnya sih enggak sih ya, karena di Jepang pun masih tayang gitu. Biasanya kan kalaupun di Indonesia tayang biasanya kayak 3 bulan gitu nggak sih? 3 bulan atau 2 bulan setelah. Enggak mungkin 3 bulan. Nggak mungkin. Hampir mungkin enggak. Kalau kemarin kan lihat dari One High Piece, One and Piece. Low, One Piece sangat, One Piece mah bisa karena itu kan anime, vibe-nya beda sama Hmm. ini. Kalau misalkan kalau dilihat dari kasusnya yang The Wars kemarin, itu kan masuk ke Netflix aja lama banget. Masuk ke Oh masuk iya ke ya, masuk ke Netflix-nya. Netflixnya lama ya. Tapi si Hilo ini, si Eldah ini udah masuk ke Netflix. Tadinya kan belum. Masih ibaratnya masih masuknya kan di Netflix-nya Jepang gitu. Namanya Hulu ada. Oh, jadi Nah, mungkin transisinya karena itu ya, transisinya terjadi mungkin karena kemarin. udah masuk ke Netflix, mungkin bisalah lebih cepat lagi daripada yang kemarin lagi gitu. Masalahnya Itu. gue tuh pengennya di bioskop. Film kayak gini Nah, tuh bagusnya di iya sih. bioskop. Kalau Iya nontonnya sih. di Netflix tuh kayak kurang aja gitu maksud gue. Eh. Padahal marketnya gede banget anjir di Indo. Ya, tapi bro, market di Indo tuh nggak ada. Gua mikirnya market di Indonesia tuh nggak segede di sini ataupun segede di Thailand lah, ataupun di Filipina. Di Indonesia itu kebanyakan tuh maaf, masih banyak kan yang bajakan Oh pengennya tuh iya, iya, nontonnya iya tuh. itu ya. Gua taunya Gue tuh akuin. gara-gara pas waktu ini Tokyo Revengers Tokyo Revengers rilis nggak di Indo? Gue lupa rilis, lupa. tapi nggak ada yang nonton. Tapi yang nonton sedikit. Karena apa? Kan Tokyo Revengers itu kan animenya kan tayang di YouTube yang di-sharing di Indonesia kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Nah, Ya. itu kan banyak yang nonton kan dari semua platform, yang banyak tuh ternyata orang Indonesia. Gue perhatiin sendiri nih. Makanya si Tokyo Revengers itu bisa pengen ngeluarin di Indonesia gitu. Tapi ternyata tuh nggak terlalu nge-vibe karena gue mikirnya ya kaum gratisan pengennya kayak di YouTube Mm-mm. mungkin, entah di apa gitu-gitu. Makanya nggak terlalu yakin kalau misalkan di bioskop sih gitu ya. Iya, Berarti kemungkinan besarnya mereka tuh lebih ke arah nggak mau ini ya, nggak mau kejebolan lah intinya. iya nggak mau kejebolan, bener sih. Tapi di satu Ya, sisi mungkin ya, yang gue lihat ya, Jepang tuh mirip-mirip kayak Indonesia nggak sih? Maksudnya kayak kalaupun misalkan ada film Indonesia yang iya. mau dibikin go internasional, pasti mereka tuh harus mikir ngelihat trafficnya dulu di negara sendiri laku gede banget nggak gitu. Kalau misalkan laku gede banget, kemungkinan besarnya kayak kemarin Pengabdi Setan 2 rencananya kan Gue mau dibawa ke Hollywood. oh ya mungkin sama sih, sama kayak Indonesia mungkin ya. Cuma kayak LDH ini ya bener sih, bisnis sih di sini mah. Kayak nggak mau banget kebobolan. Tapi tetap aja kebobolan. Iya, ujung-ujungnya kebobolan TikTok. Dia sendiri yang bilang kok, maksudnya dia sendiri loh yang bikin itu kayak kebobolan. Mereka bikin spoilernya aja udah banyak banget Itu sebelum. yang Sachio menurut gue kecewa tuh yang di post di Iya, Instagram. makanya di Itu post di Instagram. aduh. Dan juga ya kemarin gua nonton interviewnya si Sukasa. Itu dia ngomong di interview itu kayak si reporter nih nanya apakah ada adegan yang menurut dia berbahaya atau apa gitu. Dia jawabnya waktu pas saya diikat di tali itu sampai beberapa kali di cut gitu. Itu kan udah spoiler anjir dalam hati gua. Ya lu nggak Oh usah iya 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 bilang. benar juga iya iya. Nggak usah dibilang. Ya Yang dipotong itu bagus. kan talinya. Iya dipotong talinya, makanya jangan bilang. Kan itu kan nggak ada di trailer juga. Tapi Sukasa bilang ya. Ini Gue udah nih ya. sambil nyemil boleh nggak? Nyantai nyantai nyantai. Gue juga sambil minum. Tuh, udah nyiapin. Banyak yang bilang tuh fans-fans ini trailernya aja terlalu banyak dikeluarin gitu. Sedang jadi kita sebagai penonton ini udah bisa ngenebak. Secara garis besar alurnya emang bisa ketebak. Tapi setelah nonton filmnya itu banyak yang banyak kita bakal terkaget-kaget karena
yang di trailernya itu sama, karena di trailernya itu omongan sama gambar tuh beda ternyata Oh tuh. iya ya, nggak sinkron, dibikin Nggak nggak sinkron, sinkron. dibikin nggak sinkron. Itu yang bikin gua, oh ternyata ini sengaja dibikin nggak sinkron. Pas nonton filmnya, oh jadi masih terasa vibe-nya gitu. Tapi secara garis besar filmnya emang udah tahu jalannya, gitu sih. Hmm. Bakal ya, jadi nanti kalian kalau orang Indonesia yang nonton pasti keren sih. Jadi gue sampai bikin videonya itu gue gabungin semua trailer yang ada, Nah, jadi aw, alur cerita anjir kata gue. gua juga kayak gitu awalnya pas gua bikin buat itu kan, buat konten gitu kan, gua masukin semua. Tapi aduh, enggak lah. Karena nanti ntar aja kan, karena gue juga nonton, makanya gua gebrak channel gue ini pas nonton itu. Pokoknya gua pengen balas dendam di situ pokoknya. Menurut gue ada satu hal lagi yang lebih spoiler lagi, yaitu Apa? pas Oya itu dia si Oya tuh pasukan Oya tuh si Yasushi sama Kiyoshi ya kalau nggak salah. Iya nggak sih? Iya kan? Yang Yasukiyo kan dia. Terus Kiyoshi. Nah itu yang Kiyoshi berkorban. Hmm. Menurut gua itu adalah spoiler besar sih karena Oh, itu menurut kalian udah kelihatan? Gue belum kelihatan loh bahwa si Kiyoshi itu berkorban. soalnya tangannya dirantai, Gue bukan enggak. Oh. bukan dirantai atau ya apalah, dia megang rantai kan. Iya emang di Dia rantai megang sih. rantai, di rantai gitu kan. Gue mikir kayak anjir, kenapa nih gitu. Gue mikirnya awal-awal pas gue breakdown gitulah, gue cari detailnya. Oh ternyata gini, diserangnya satu-satu gitu. Mungkin kalau misalkan head to head mereka nggak bisa lah. Tapi yang gue lihat ya, plotnya tuh justru si siapa namanya, si Kohei Yamagai ini, Sama Gekohe. dia ini ternyata ada masalah, mungkin ya ada masalahnya justru sama Sword ya, maksudnya sama Sword. Oh iya gitu ya nggak sih? Enggak, maksudnya gue tuh mau bikin konten tentang itu, maksudnya gue masa nanti gue bilang di sini nanti ketahuan duluan. Oh iya iya iya. Ya pokoknya pokoknya itulah ya kan. Ya udah gini, gue mau bilang sih sama Gai ini terobsesi dengan namanya kedudukan, udah gitu doang. Oh sama kayak Todoroki dulu gitu ya. Ya, mungkin Todoroki Bedanya kan lanjut Todoroki gua tuh di SMA-nya kayak iya SMA aku doang. di CMA-nya doang gitu. Kalau si Amaga itu kan karena banyak duitnya gitu. Itu sebenarnya jadi tanda tanya juga tuh sebenarnya. Apa? Siapa Amage itu, kenapa Nah, dia bisa sekaya itu gitu loh anjir. nah, Mobilnya Rolls Royce loh. nih gue bilang lagi nih, Amaga itu ternyata tuh dia tuh punya grup Perusahaan ya. kayak Kuryu. Gue bilangnya Wah, gitu ya. kan Soalnya kata gue gini, juga ujungnya gini, pasti sama anjir. Kayak gitu juga pasti ujungnya. kalau nonton di yang part pertama gua bilang kan si siapa sih? Siapa sih Ebara yang warnanya biru tuh? Soji. Sawamura Soji. Soji. Soji itu nyamperin si Bukan Sawamura Soji anjir. Saumura, bukan Sojinya doang, Soji. Sameoka Soji. Nah, Sameyoko Soji itu nyamperin si Suzaki, katanya kenapa kamu bisa gabung sama grupnya Amagae. Situ Suzaki bilang, ya itu nggak ada hubungan sama kamu. Jadi si Amagae itu punya grupnya itu kuat. Nah itu kalian bisa serah lu di sana breakdown sendiri dah. Ada yang bilang kan itu kan grupnya Yakuza atau apa, ya terserah lah pokoknya. nah itu ya. Soalnya udah nanti ada konten yang buat gue. Soalnya ada satu musik video yang memperlihatkan kembalinya Kuryu Group. Di mana? Ah, lu gak tahu kan? Gue juga gak sadar. Itu setahun yang lalu ternyata cuy. Pas lagi masa pandemi dirilisnya. Gue aja kaget gitu. Wah, kok ternyata ada ya? Berarti udah di set ya villainnya nanti. Serius? Di mana? Seriusan. Pas trailer yang pertama? Bukan trailer, musik video itu. Musik video tapi tentang 100% high and low. Kelanjutan kemungkinannya high and low. Pokoknya itu tentang villain terbarunya. Di film High and Low yang sebelumnya? Pokoknya ada hubungannya sama Final Mission. Itu tentang Mighty Warriors. Oh, yang Final Mission. Ya, kan di yang terakhir katanya udah nih sekarang giliran kita yang maju. Nah, iya, ya kan itu kan di post credit Final Mission ada kayak gitu kan.
Oh, Dan itu langsung ternyata. kayak kejawab, ah ini kayaknya villainnya ini deh, ini lagi deh, gitu. Soalnya memang Hmm. gue Ini inget pada akhirnya bakal ke Kuryo lagi. Cuman, itu maksud cuman gue itu ini, Kuryo cuman, Group, itu cuman Kuryo kan, Group. iya, cuman kan ini apa namanya? Eh, yang apa sih si Sanoh yang 3 orang yang itu yang pergi jalan-jalan tuh apa Oh, namanya? dan Pets Iya, Chiharu. dan Chiharu sama Nah, ya, ya itu itu ya. kan dia kan pergi ke Toaruzi kan. Itu kan udah ngetis banget bahwa itu bakal si Sword bakal gabung ke Toaruzi, maksudnya melebarkan Iya. sayapnya ke Toaruzi. Gitu. Apa di sini Lao yang terkuatnya di susuran aja udah jadi temannya Fujio ya. Ya padahal nggak ada di trailer sih. Iya. Kenapa sih Lao jadi temannya si Fujio dan Banyak yang ya kecewa gitu. sih itu. Ketika gua bahas banyak yang kecewa anjir. Ya Gara-gara cuma karena cuma temenan. karena temennya doang Iya, gitu kan. ya kan. Orang Ya mikirnya udahlah sebenarnya harus karena ini harus live move action on sih. lah. Karena ini Harus live move on action. lah. Udah Harus move gitu, on juga gitu kan. ini kan karakter buatan gitu kan. Dan buatannya Iya. juga buatan Hiroshi kok maksud gua. Ih, dia yang bikin kok Ih, dia fans yang saya bikin kok marah. nyantai aja anjir. Enggak, kan ada juga yang banyak yang komentar tuh katanya fans-fans yang CXW itu kan masih belum bisa move on dari yang manganya yang tahun 90-an ya. Ya, Katanya masih belum bisa move on, katanya gitu-gitu. Ya gue sih cuma mau bilang ya harus berani move on dan juga harus bisa keluar dari zona nyaman. Temen gue yang belum pernah ngebaca manga Crow, gara-gara gue sering ngetis High and Low di story Instagram gue, dia sampai beli komik Cross dari pertama sampai apa gitu. Dan dia ngomong sama gue, ah bosennya apa, perang terus, ini mulu katanya gitu. Dia bilang sih gitu. Makanya gue mikir ya Hiroshinya aja ngebikin si Lau kayak gini, ya mungkin ada tujuannya. Yang tujuannya itu ya keluar dari zona nyaman. dan Mau gimana? di satu sisi gini misalkan komik tahun 90-an ceritanya lah ya, tahu cerita yang mungkin pada saat itu memang booming banget, bagus banget di era 90-an. Ya lu Iya nggak sih bisa benar. bawa Itu. ke live action di tahun sekarang sih. Iya. Susah sih kecuali kayak model Susah sih. novel gitu bisa diotak-atik. Cuman kalau komik kan maksudnya udah ada bebentukannya. Udah ada bebentukan Eh, orangnya, udah bebentukan sekolahnya. iya. Agak susah sih kalau Agak misalkan susah. dibawa ke live action. Jadi emang paling bagus ya mendingan lu bikin karakter sendiri, obok-obok dah. Terserah Iya, dia iya, mau iya. ngapain. Ini ada ini nonton dari jam 21.10 Hmm, sampai jam 23.20. 2 jam 10 menit. 2 jaman ya, 2 jaman Dua ya. jam karena banyak iklannya di bioskop Jepang tuh, jadi ya 2 jam kurang lah. Ya 2 jam lah, 10 2 jam menitnya lah mungkin buat CM. ya buat post kredit atau apalah gitulah, kredit 2 jam, 2 jam. item. Menurut lo bagusan mana sama yang sekarang? Wah, jauh lah sekarang lah. Sekarang ya? Jauh banget lah. Karena di film High Yellow Wars yang kemarin kan masih ada dramanya dan Oh iya, iya. cuman memperkenalkan Fujio doang kan. Iya. Dan juga ya juga bilang dramanya itu terlalu banyak di yang lamanya. Kalau yang sekarang ini bener kayak wah bro dari awal sampai terakhir itu banyak banget gelutnya banyak banget, nggak berhenti berhenti gitu. Bener-bener kayak wah ritmenya ini kayak naik gitu. Dan Karena menurut gue ya, yang gue lihat ya, untuk pendalaman karakter dari Lao itu jauh lebih dapat ketimbang Sachio. Gue nggak dapet anjir yang Sachio. Sachio kita nggak diliatin latar belakangnya dia kayak gimana, cuy. ya 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 nggak ya sih? ya 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 ya. itu Nah itu gini kesalahan di film sebelumnya sih menurut gue, sebelumnya dan akhirnya mereka improve di sini. terlalu cepat mengenalkan Hosen Oh iya, pada ya iya. sebelumnya. Karena kan cuma dibilang Ozawa Hitoshi doang. Dan di atas si Ozawa Hitoshi ada si Sachio gitu doang. Nah, nih di film yang sekarang seperempat dari isi filmnya itu ngejelasin si Suzuran. Hmm. Jadi tuh vibe Suzurannya itu benar-benar ada di sini. Bener-bener ya gue bilang kan Suzuran di sini diistimewakan sama si LDH. Jadi itu banyak yang bilang Suzuran di nerf lah, itu yang nerf itu bahasa itu tuh enggak, itu Suzuran di sini overpower banget. Iya, Teman gua aja yang overpower. belum pernah nonton film Hilo, dia ngelihat Suzuran ini ya, ngeri banget ini sih sekolahan gitu. Itu yang orang baru nonton aja sampai bilang kayak gitu. Kesan pertama lo ketika ngelihat
main karakter kita masuk ke Suzuran sendiri nyolo. Itu menurut lo gimana? Nah, awalnya tuh ya image gue tuh si Fujio itu kan ke Suzuran itu pengen nantangin Lau awalnya gue kira kan Ya. dengan songong awalnya. Hmm. Ternyata dia tuh ke situ tuh ngegelo, Bro. Bukan songong. Dia situ senyum-senyum sendiri, dia tuh ngegelo. Enggak kayak orang sombong, enggak. Nah, Di situ kan yang dibahas waktu itu di gua kalahan itu Binzo. menurut gua sebenarnya bukan kekalahan Binzo. Kalaupun Magoro pun sekalipun dikalahkan di situ, menurut gua kalau misalkan dikalahkan di situ itu kurang tepat. Karena kenapa? Karena itu perkenalan karakter. Itu kan awal kan. Iya, pertahanan karakter. Nah, menurut gua perkenalan karakter tuh nggak cocok kalau misalkan kayak Langsung nggak bantai. iya langsung kayak nih karakter ini Terlalu cepet banget untuk lebih lemah dianggap loh kuat dari ya. si ini gitu loh. Nah, menurut gue itu kurang tepat sih karena kayak lu bayangin aja misalkan Sachio apa namanya? Fujio masuk ke Hosen nendang kepalanya Sawamura gitu atau ditendang Sawamura sampai mental gitu. Kan orang pada bete kan ngelihatnya. Iya, iya. Menurut gua untuk bukan pendalaman, perkenalan karakter seharusnya jangan kayak gitu. Seharusnya ya udah gitu, maksud gua dikenalin aja, mendingan dikenalin ini si ini gitu. Dan lebih Iya, bagusnya lagi menurut gua si siapa namanya? Si Binzo ini. Binzo dibikinnya gimana? Dia lucu nggak kayak Makise? lucu. Oh, Dia ngelo, berarti dia sama. tahu nggak yang ada gua nge-spoileran masalah tos-tosan itu. Oh, nggak tahu. Gua nggak ingat. Ya enggak, maksudnya gue cuma foto doang, foto tos si Lao ngetos ke Fujio, terus Fujio juga ngetos ke Oh Lao. iya itu ya tahu Terus tahu tahu. si Sachio juga ngetos ke Lao. Di situ tuh si Binzo tuh yang ngegelo juga. Mereka kayak ekspresi sedih, seneng ngelihat ketua-ketua dari ketiga sekolah ini kok temenan jadinya yang tadinya bermusuhan gitu, kayak vibe-nya dapat gitu. Ngegelo sih. Si Binzo kan gue bilang juga di vlog, si Binzo ini gue seneng sama Binzo. Di sisi lain dia kayak zombie, di sisi lain dia emang gelo juga ya kayak Mikase itu. Makise. Iya, Mikase. Makise tuh emang wah, nilai komedinya tuh dapat Batman. Bener-bener apa namanya? Crow Zero 1 2 yang kerasa apa ya? Brutal banget gitu. Lu bisa ada scene ketawa gitu loh. Kalau ada Makise tuh. Iya sih. Jadi Nah, dia kayak bermuka dua sih ya. iya. Dia kuat tapi tidak kuat dengan cewek gitu. Ya, pokoknya bagus lah menurut gua. Ada satu Dia karakter yang dibikin kayak gitu ya. Jadi selalu nggak jadi cameo kan ya. hmm. Tapi kan gara-gara di sini si Suzuran nggak terlalu ke expose kan karena emang si main karakternya kan Oya, jadi ya cuma sedikit doang sih diperlihatkannya. Untuk inian apa namanya? Kan lu udah nonton nih. Gue tuh sebenarnya penasaran ketika si Fujio itu masuk ke Suzuran, itu tuh kayak gimana sih, maksudnya panjang ke belakang terus kita diliatin beberapa fraksi yang lain selain Lao atau gimana, maksud gue pokoknya iya kan, maksudnya dalamnya Oke. Suzuran tuh kayak gimana sih, apakah beda banget dari yang sebelumnya, apa berusaha dibikin akurat tapi memang beda bangunan gitu. Dibikin akurat, beda bangunan ya. Karena Ya. di situ kan banyak pilok tuh. Oh iya. Kalau kamu nge-breakdownnya bener-bener itu pasti ada tulisan banyak tulisan ya, karena nggak bisa baca kanji juga kan ya. Jadi itu banyak kayak tulisan ngetis film Crow Zero gitu kan. Dan untuk bangunannya kan baru kan, karena emang ya lu sendiri tahu sendiri Crow Zero berapa tahun yang lalu kan, entah kemana tuh Iya. bangunan kan. Pasti Udah jadi bikin bangunan baru pabrik lagi. katanya malah. Iya kan, makanya kan jadi kan ngetisnya itu bukan ngetisnya, kayak menggambarkan itu Suzuran itu kan lewat pilok-pilok itu. Jadi yang waktu si Fujio sama si Lau ketemu di tangga yang ada di trailer, ya awalnya si Fujio tuh masuk lewat situ dulu ya, terus nggak dikenalin tuh masuk ke dalam lagi sama anak-anak. Terus yang di atas itu kan ada si Kamui, terus si Fujio itu bilang bahwa dia tuh nyari Lau. Mulai dari situ langsung tuh apa ya, suasana vibe-nya tuh beda. Yang tadinya si Suzuran pada ngegilo pada ngerokok gitu kan, setelah si Fujio nanya Lau itu langsung beda vibe-nya. Nah habis itu
Tadi ada yang nanya, diliatin kan tuh fraksi yang lainnya kan? Ada Nah, nggak? Cuma 1 detik gua ngeliat 3 orang. Kayak cuman deg 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 gitu tuh. Pas si Fujio bilang gua tuh Fujio dari Oyako. Kan pasti kan sini tuh kayak dar 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 gitu kan, kayak ngeliatin beberapa reaksi orang gitu. Oh iya iya iya. Gua ngeliat 3 orang itu berbeda dengan yang lainnya secara tampilan. Pasti kan kalau fraksi ini kan selalu berbeda dengan apa ya? Orang yang mempunyai fraksi ataupun orang yang terkuat pasti kan penampilannya berbeda dengan siswa yang lainnya. Iya iya iya. Kayak rambut apa. Nah, itu ada 3 orang. Em, Jadi untuk buat cameo. Jadi untuk fraksi yang lainnya ya, gua jawab entah itu fraksi lainnya dari di Suzuran kan, karena Suzuran itu kan tidak ada ketuanya. Iya. Nah, kalau misalkan ada beneran, yang nanya, beneran. Jadi Lao tuh bukan pemimpin Suzuran. bukan. Tapi ya terserah nih, gue pengen ngasih tahu ke lu aja. Ntar soalnya gue juga mau ngebikin tentang ini kan, Nah, iya. bahwa entah mau masukin ke yang podcast ini atau enggak. Mercy itu bilang ke Fujio bahwa Lau ini Ninkimono itu orang yang terkenal. Banyak yang ingin bertemu sama dia. Jadi orang yang pengen bertemu sama dia, orang yang ingin bersalaman sama dia tuh harus ngantri. Nah, gue tuh ngetis di situ bahwa misalnya gue tuh memahami apa yang dikatakan oleh Mercy. Fraksinya Lau ini walaupun Suzuran tidak ada ketua, dia ini yang paling kuat di antara fraksi yang lain. Jadi udah Makanya juga sedikit. nggak ada konsep lone wolf kayak Rindaman kayak gitu ya. Nah, kan banyak yang bilang lo enggak. Itu emang ada fraksinya. Terus juga si Mercy bilangnya ini kan Lau IPA. Fraksinya Lau. Bukan Lone Wolf lagi loh si Lau ini, fraksinya Lau. Gitu sih bilang. Cuman Lau ini paling kuat di antara yang lain. Kenapa? Karena si Sachi Oja kan lawannya Lau. Walaupun dia bukan ketua Suzuran. Karena si Sachi juga pasti mikirnya karena si Lau yang paling kuatnya di antara fraksi lainnya. Gitu. Dan ketika Fujio ke Hosen itu dibilang sama Kenzo, kalau nggak Kenzo Sawamura bilang bahwa kamu ke Suzuran. Pokoknya mohon janganlah ngelawan Lau. Lawanlah fraksi yang lainnya. Oh iya, berarti ada fraksi lain memang ya. Ada. Bukan kayak kalau nggak salah di komik Cross itu ada satu karakter yang bisa nyatuin Suzuran, dia jadi pemimpin Suzuran. Itu Tsukushima Hana namanya. Iya, katanya Hana itu. Nah, itu dia. Nah, berarti Lau ini dia jadi yang terkuat tapi bukan pemimpin. Mungkin. Jadi ya bocah tongkrongan dia aja ini. Berlima berenamnya inilah. Kemungkinannya kayak gitu ya, berarti kayak Boya Harumichi dia. Ya gue tahu sih Boya Harumichi sih. Pernah baca sekali. Boya Harumichi itu sama kayak gitu dia. Dia terkuat tapi bukan dibilang pemimpin juga gitu. Ya udah dia nyantai aja hidupnya udah. Iya, ya berarti emang benar-benar si Takashi Hiroshi ini ya ngebuat sebuah karakter, mencerminkan karakter yang lamanya yang dia udah bikin mungkin gitu ya. Nah, Tsukushima Hana ini kalau menurut gue ke Fujio sih kayaknya ya. Gue nggak tahu si Hana itu, aku nggak baca soalnya. Soalnya karakternya sama persis men. Oh gitu. Bukan karakter ya, bukan penampilan ya, sorry. Ini apa namanya? Apa ya? Ya karakter. Sifatnya. Karakternya. Sifatnya kayak gitu. Sama lucu gitu loh, konyol gitu. Iya lucu, konyol. Ngegelo gitu. Iya kayak gitu dia. Nah, dia tipenya yang kayak gitu, dan dia karena dia friendly, akhirnya dia bisa menyatukan Suzuran. Dulu seperti itu. Bedanya ya kalau dia friendly banget loh. Kalau Tsukushima Hana itu botak kalau nggak salah. Iya botak. Gue tahu sih, aku tahu gambarnya, cuma nggak tahu, aku nggak tahu isi dalamnya. Ya makanya si Fujio itu kan gampang banget dia, gitu kan, minta tolong atau gitu nunjuk. Nah itu dia tuh lebih ngesampingin egonya hanya untuk teman. Makanya dia kan yang gua ngomong si itu Fujio ke Todoroki kan nundukin kepala, ke Eme juga nundukin kepala, dan mungkin juga ke Lau gitu. どこだか分かってんの？鼻をかけちょうだい。